miris kalau kita lihat ternyata angkanya mengejutkan di 4 tahun Iya. terakhir ini meningkat 70%, Pi. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya angkanya kita. Nah, teman-teman, yang dialami sama orang tersebut merupakan tanda dari penyakit sifilis. Sebelum itu, teman-teman udah pada tahu belum apa itu penyakit sifilis? Kalau belum tahu, yuk ikuti aku. Sifilis dikenal juga sebagai raja singa. Bukan raja singa itu ya. Jadi, sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema palladium. Bakteri Treponema palladium bisa masuk melalui luka kecil, lecet, ataupun selaput lendir seperti mulut dan alat kelamin yang memungkinkan penetrasi bakteri. Lingkungan yang mendukung seks bebas, kurang edukasi, akses pelayanan terbatas merupakan ciri lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya sifilis. Cara penularannya yaitu hubungan seksual, kontak langsung dengan luka aktif pada penderita, persalinan ibu, penularan ibu ke janin selama kehamilan, persalinan bila ibu tidak diobati. Gejala sifilis dibedakan berdasarkan tahapannya. Tahap yang pertama yaitu tahap primer, di mana luka muncul di bagian tempat bakteri itu masuk, yaitu bisa di mulut, alat kelamin, dubur, serta selaput lendir. Luka biasanya tidak terasa sakit dan juga bisa disembuhkan dalam beberapa waktu minggu. Tahap yang kedua yaitu tahap sekunder, di mana muncul ruam di seluruh badan disertai dengan demam, sakit tenggorokan, rambut rontok, pembesaran di kelenjar getah bening, nyeri otot, dan juga sendi. Tahap yang ketiga yaitu tahap laten. Tahap laten ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Gejalanya tidak nampak, namun bakteri sudah ada di dalam tubuh. Tahap yang keempat yaitu tahap tersier, di mana jika tidak diobati dapat merusak organ internal. Pencegahan sifilis dapat dilakukan sesuai tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap primer atau pencegahan dini. Buat kalian yang belum aktif secara seksual, jangan melakukan hubungan seksual. Bagi yang sudah aktif, lebih baik menggunakan kondom setiap kali berhubungan seksual. Hindari bergonta-ganti pasangan, lakukan screening IMS secara rutin, segera periksa jika muncul luka atau ruam mencurigakan di area genital atau mulut. Sekarang, perlu kalian ketahui, ibu hamil wajib screening sifilis pada 3 bulan sejak awal kehamilan. Bagi ibu yang didiagnosis positif sifilis, harus diobati dengan antibiotik penisilin. Bayi yang lahir dari ibu terkena sifilis harus diperiksa dan diobati segera. Tahap yang kedua yaitu tahap sekunder atau pencegahan penularan lanjutan. Untuk yang pertama, hindari kontak langsung dengan ruam atau luka orang yang terkena sifilis. Yang kedua, jangan berhubungan seksual sampai dinyatakan sembuh. Yang ketiga, ajak pasangan untuk ikut pemeriksaan dan pengobatan. Dan yang terakhir, pada bayi yang positif sifilis perlu perawatan dan pemantauan rutin. Tahap yang terakhir adalah tahap tersier, pencegahan komplikasi berat. Yang pertama, lakukan pengobatan tuntas sesuai anjuran dokter. Yang kedua, kontrol rutin setelah pengobatan. Ketiga, hindari perilaku seksual beresiko agar tidak terinfeksi ulang. Keempat, segera konsultasi bila ada gejala gangguan pada organ tubuh. Jadilah pasangan yang setia. Ini bukan hanya soal komitmen kita, melainkan juga soal kesehatan bersama. Ayo cek rutin, berani berbicara, lindungi diri dari sifilis. Dadah!